Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wa Anang, NIM N1D119040, kelas genap. Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah kajian wacana yang berjudul Analisis Wacana Kritis. Pendahuluan, dalam beberapa tahun belakangan ini, kata wacana kerap kali muncul baik dalam pernyataan secara lisan maupun tulisan. Biasanya kata ini muncul saat seseorang memberikan pernyataan lisan atau tertulis sebagai tanggapan atas satu topik tertentu. Topik yang dimaksud tidak hanya berkaitan pada satu bidang tertentu, tetapi juga dalam hampir banyak bidang, seperti politik, sosial, budaya, seni, dan lain sebagainya. Pengertian wacana diungkapkan pula pada tulisan Untung Yuwono dalam buku Pesona Bahasa, yaitu kesatuan makna atau semantis antar bagian dalam suatu bangun bahasa. Pengertian yang lebih sederhana mengenai wacana diungkapkan oleh Lull seperti dikutip dalam buku Analisis Teks Media, yang berarti cara objek atau ide diperbincangkan secara terbuka kepada publik, sehingga menimbulkan pemahaman tertentu yang tersebar luas. Dalam analisis wacana dikenal adanya 3 sudut pandang mengenai bahasa. Pandangan pertama, bahasa dilihat sebagai jembatan antar manusia dengan objek di luar dirinya. Jadi analisis wacana digunakan untuk menggambarkan tata aturan kalimat bahasa dan pengertian bersama. Wacana diukur dengan pertimbangan kebenaran atau ketidakbenaran menurut sintaksis dan semantik. Pandangan kedua, subjek sebagai faktor sentral dalam kegiatan wacana serta hubungan sosialnya. Pada bagian kedua telah diperkenalkan sepintas mengenai analisis wacana kritis. Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai analisis wacana kritis berikut fungsi dan beberapa pelopor analisis wacana kritis. Mengutip apa yang dipaparkan dalam buku Analisis Wacana, berikut ini merupakan hal-hal yang mencicirkan sebuah analisis wacana kritis. 1. Tindakan, 2. Konteks, 3. Historis, 4. Kekuasaan, 5. Ideologi. Model-model analisis wacana kritis. Dalam analisis wacana kritis dikenal adanya beberapa pendekatan, diantaranya adalah 1. Analisis bahasa kritis, analisis wacana pendekatan Prancis, pendekatan kognisi sosial, pendekatan perubahan sosial, pendekatan wacana sejarah. Dalam dimensi teks yang diteliti adalah bagaimana struktur teks dan strategi wacana digunakan untuk menegaskan suatu tema tertentu. Pada dimensi kognisi sosial, yang diamati adalah proses produksi suatu teks yang melibatkan kognisi individu penulis. Sedangkan pada dimensi konteks yang dipelajari adalah wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah. Van Dijk mengungkapkan bahwa wacana terdiri dari atas beberapa elemen, yaitu 1. Tematik, skematik, sematik, sintaksis, stilistik, dan retoris. Pendekatan perubahan sosial digunakan untuk menganalisis wacana yang memperhatikan hubungan antara wacana dan perubahan sosial. Tokoh pendekatan ini adalah Virchow yang dipengaruhi oleh pemikiran Foucault dan intertekstualitas Julia Kristeva dan Bakhtin. Dalam pendekatan ini wacana dipandang sebagai praktik sosial, yaitu ada hubungan antara praktik diskursif dengan identitas dan relasi sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.